Manaqib singkat Al-Imam Al-Qutbul Fard Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf merupakan pemimpin dan seorang Qutbil Fard. Qutbil Fard ini kutub tunggal. Satu dunia cuma satu. Sama dengan Qutbul Zaman atau Sultanul Aulia. Makomnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Qutub termasuk jenjang tertinggi dalam kewalian, dan beliau merupakan seorang kutub tunggal, kutub yang tunggal, yakni seluruh wali-wali berada dalam naungan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nasab beliau selengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Al-Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Besuki, Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah. Semenjak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Gresik. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar As-Segaf wafat di kota Gresik. Ayah beliau wafat di kota Gresik. Walau sebagai anak yatim, namun beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesolehan dan kebesaran wilayah serta kedudukan, sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri di saat usia 3 tahun. Jadi apa yang terjadi di usia 3 tahun yang telah dilalui oleh Habib Abu Bakar, beliau ingat tentang apa-apa yang pernah terjadi. Kesemuanya ini merupakan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 8 tahun, tepatnya sekitar tahun 1293 Hijriah, Habib Abu Bakar As-Segaf kemudian berangkat ke Hadramut dengan ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Basmul, karena untuk memenuhi permintaan nenek beliau, yaitu Syekh Fatimah binti Abdullah Alan, untuk menuntut ilmu. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama Al-Habib Abu Bakar As-Segaf di Siwun, pertama Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf, seorang ulama terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau Al-Habib Abu Bakar As-Segaf diletakkan di atas pangkuannya dan disambut dengan tangisan karena luapan kegembiraan. Ini semua karena beliau Al-Habib Syekh mampu melihat tanda wilayah dan kesolehan yang memancar dari wajah seorang anak, yaitu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, hati para arifin mempunyai mata yang mampu memandang apa yang terlihat oleh mata manusia, apa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pandangannya beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan wali-wali ini luar biasa, memang diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melihat apa-apa yang ada di dalam hati seseorang, termasuk orang ini bakal jadi wali, termasuk orang ini bakal mempunyai kedudukan. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya. Salah satu guru terbesar beliau sekaligus sebagai Syekhun Nawar adalah Al-Imam Al-Arif Billah
Al-Qutub Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Ini guru Syekhon Nador, yaitu guru yang mana termasuk guru terbesarnya, guru yang betul-betul menuntun untuk menyampaikan Al-Habib Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian Al-Habib Ali Al-Habsyi ini telah tercurahkan sejak Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, kelak akan ada seorang muridku yang memiliki kekeramatan yang sama denganku, namanya adalah Abu Bakar As-Segaf. Habib Ali belum tahu Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar lahir di kota Gresik. Habib Ali ada di kota Siwun. Namun Habib Ali pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya kelak bakal ada seorang wali yang akan menggantikan kedudukannya, yaitu Abu Bakar As-Segaf dari Gresik. Akhirnya diketahui ternyata beliau adalah Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, wali kutub asal Gresik. Pada suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga berkata kepada salah seorang murid seniornya, lihatlah, mereka itu 3 wali min auliaillah. Nama mereka sama, keadaan mereka sama, halia dan kedudukan magom mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzah dan akan menjadi penuntunku nanti di sana. Beliau adalah Qutbul Malak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Inilah Habib yang pernah minta hujan susu. Ya, Habib Abu Bakar ini pernah minta hujan susu. Ini yang disebutkan oleh Habib Ali, namanya sama, makomnya sama. Yang pertama yaitu Qutbul Malak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Qutbul Ghaith Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqwas. Ini termasuk gurunya Habib Ali. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqwas termasuk gurunya Habib Ali. Gurunya Habib Abu Bakar, Habib Ali. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu. Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW 5 kali dalam waktu 5 malam berturut. Dalam mimpinya itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap kali melihat. Kami telah hadapkan kepadamu cucuku yang soleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Perhatikanlah dia. Ini Rasulullah membawa Habib Abu Bakar kepada murid Habib Ali yang pernah diceritakan oleh Habib Ali. 5 malam berturut-turut Rasulullah menemui muridnya Habib Ali ini dengan membawa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Murid tersebut sebelumnya tidak pernah melihat Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kecuali setelah dikenalkan oleh baginda Rasulullah SAW di mimpinya itu. Setelah itu ingatlah ia dengan perkataan gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, lihatlah mereka itu ada 3 min auliaillah, ada 3 wali min auliaillah. Tidak lama setelah kejadian mimpinya itu, ia pun meninggal dunia persis sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar As-Segaf di akhir umurnya. Nah, di masa senja ketika sudah melihat Habib Bakar, maka murid Habib Ali ini wafat kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar. Ini Habib Abu Bakar sudah pulang dari Yaman. Sedang di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia, yaitu uzlah, mengasingkan diri. Maka saat itu beliau kembali
dari Masjid Jami ke rumahnya untuk melakukan uzlah atau khalwat tersebut. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjalankan khalwat berkhidmat kepada Tuhannya. Pada permulaan masa khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf masuk ke dalam kamarnya dan tidak pernah keluar. Istri beliau Al-Habab Al-Mubaba Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Istri beliau Al-Mubaba Syifa binti Abdul Qadir As-Segaf khawatir kalau Al-Habib Abu Bakar sedang terkena gangguan sihir atau jin. Mubaba Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebab hal itu. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Mubaba Syifa menyambutnya dan mengabarkan keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir pun menenangkan Mubaba Syifa seraya berkata, jangan khawatir, Syaitan pun tak mampu untuk mendekatinya. Ya, jadi istrinya Habib Bakar ini khawatir karena Habib Bakar khalwat atau ada di kamar terus-terusan, nggak pernah keluar, takut kena sihir atau apapun. Maka ditenangkan oleh Habib Abdul Qadir dengan mengatakan, janganlah engkau khawatir, setan pun tidak mampu untuk mendekatinya. Ini luar biasa. Saat Al-Habib Abdul Qadir mendekati kamar khalwat beliau, pintu itu pun terbuka. Lalu Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau Al-Habib Abdul Qadir berkata kepada Habib Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di makom kakekmu, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Ya, jadi makom kakeknya beliau yang terkenal tinggi, yaitu Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Tapi jangan merasa puas, teruslah cari makom yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Ini termasuk gurunya Al-Habib Abdul Qadir Qutban, gurunya Habib Abu Bakar. Saat Allah SWT memberi izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nah, ini termasuk murid Habib Ali yang membawa Maulid Syibtul Durad ke Indonesia, yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Yang memberi isyarat beliau sambil berkata, kami memohon dan bertawajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwat, kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali termasyhur di kota Gresik yang makamnya berada di sekitar Masjid Jami Gresik, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Jadi Al-Habib Alwi Hashim As-Segaf ini termasuk gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Yang mana Kiai Khalil Bangkalan pernah dikurung oleh beliau. Habib Alwi yang kuburannya di Masjid Gresik itu, sebelum meninggalnya Habib Bakar, ini termasuk gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan pernah dikurung oleh beliau selama 3 hari, nggak boleh keluar. Dikatakan bahwa makom kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Ini makomnya Al-Habib Abu Bakar, yaitu Siddiqiyah Kubro. Makom yang puncak, di mana tidak ada lagi makom di atasnya kecuali makom kenabian. Jadi makom yang sudah puncak, Abu Bakar ini mencapai makom yang sudah puncak. Di atasnya nggak ada lagi kecuali nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu telah diakui oleh para aulia yang hidup sezaman dengan beliau. Para aulia di zamannya menerangkan mengenai kedudukan daripada makom beliau ini. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar
dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah yang terdapat dalam Al-Quran, demi Fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Surah Al-Fajr ayat 1-3. Sesungguhnya Al-Akh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan dan berjalan, bahkan terbang ke makom datuk-datuknya. Berkata pula orang yang terkumpul di dalam dirinya keutamaan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf adalah seorang qutbul ghaus dan tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tertuju. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad juga pernah berkata, saya tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi di samping qutbul fard atau pemimpin para wali, Al-Habib Abu Bakar juga mempunyai kedudukan atau makom, yaitu qutbul ghaib, yaitu tempat kita meminta tolong bisa melalui Abu Bakar. Makanya seperti apabila kita ada kesusahan atau keruwetan, kalau kita panggil nama beliau Al-Habib Abu Bakar, maka ini dapat menjadi wasilah untuk dikabulkannya segala hajat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf pernah berkata, telah datang dan masuk kepadaku Rasulullah SAW sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya